Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pembahasan kita melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu masih bab yang sama, Al-Quran dan hadis pedoman hidup. Baik, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, dan sekarang kita lanjutkan tentang pengertian hadis. Apa sih hadis menurut bahasa? Hadis menurut bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Sedangkan menurut para ulama, hadis adalah sinonim dari sunnah, yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir maupun himmah, keinginan melaksanakan suatu hal yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya adalah contoh dari fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya adalah ayat perintah berpuasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian ditegaskan, dikukuhkan, dikuatkan kembali di dalam hadis, Qala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyami faqala sallallahu alaihi wasallam syahru Ramadan illa an tatawwa'a syai'an, yang artinya sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Contoh yang kedua adalah menguraikan, menjelaskan dan merincikan ayat Al-Quran yang mujmal atau global. Contohnya adalah perintah sholat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 dan beberapa surat lainnya di dalam Al-Quran, di sana diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi tidak ada satupun ayat yang merincikan tata cara pelaksanaan sholat tersebut. Nah, kemudian diuraikan atau dijelaskan dan dirincikan ayat tersebut di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi tata cara pelaksanaan sholatnya diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh yang ketiga adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini contohnya adalah kita diharamkan memakan burung yang berkuku tajam, dan haram juga memakai cincin dan pakai pakaian dari kain sutra bagi laki-laki. Baik anak-anak, contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu bagi setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu bagi orang yang balik, berakal, dan orang yang mukim tanpa terkecuali.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat bahwa mereka termasuk kelompok atau orang-orang yang mengingkari agama. Lalu adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat? Nah, kemudian dijelaskan, dibatasi keumuman ayat tersebut di dalam hadis, yaitu al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atun abdun mamlukun. Ya, yang pertama abdun mamlukun, yaitu hamba sahaya. Kemudian mar'atun, yaitu perempuan. Yang ketiga sobiyun, yaitu bayi atau anak kecil. Kemudian yang keempat adalah maridun, yaitu orang-orang yang sakit. Jadi keempat orang tersebut, ya, empat golongan tadi boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi selebihnya, ya, laki-laki yang balik, kemudian berakal, dan yang mukim tanpa terkecuali tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Dan yang terakhir anak-anak adalah fungsi Al-Quran dan hadis di dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dan juga kitab-kitab sebelumnya ini, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil, itu ditujukan hanya pada satu umat dan zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Dan yang kedua adalah Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama di dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah hadis, merupakan sumber hukum yang kedua di dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang terakhir adalah hadis merupakan rujukan umat Islam di dalam memahami syariat. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil kesimpulan seperti halnya orang yang ketika mencari alamat dan tidak tahu di mana alamat tersebut, kemungkinan kita akan tersesat. Begitu pula di dalam Islam, ketika kita tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka kehidupan kita pun akan sesat pula. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu cintai Al-Quran, dipelajari, kemudian difahami maknanya, dan juga dipelajari hadis-hadisnya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.